Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Al-Hikmah yang Bapak cintai. Kembali lagi dengan Bapak Yudi Imansyah, guru bidang studi bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik atau anak-anak yang Bapak cintai, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Pada hari ini kita akan membahas yaitu mengenai memahami teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Mungkin ada yang pernah dengar atau ada yang pernah lihat ya. Kita coba lihat di sini. Perhatikan baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Teks persuasi itu adalah teks yang isinya itu tentang ajakan ya. Isinya itu tentang ajakan, tentang bujukan, tentang rayuan seseorang atau penulis agar pembacanya bisa mengikuti atau mau mengikuti arahan atau bujukan atau rayuan dari penulis teks ini. Ada ajakan atau rayuan untuk mengikuti anjuran dari penulis teks persuasi. Coba diperhatikan baik-baik, boleh di screenshot ya. Kemudian tulisan pada teks persuasi bersifat subjektif ya. Subjektif itu apa sih? Subjektif itu isinya sesuai dengan apa yang ada dalam pemahaman atau pemikiran dari penulisnya. Misalkan contoh, merokok dapat menyebabkan kanker. Menurut ahli kesehatan, bla 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 bla, sebaiknya kita jangan merokok. Ini berupa larangan ya. Teks persuasi yang isinya larangan merokok. Atau mari kita menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan dapat menyelamatkan generasi atau anak cucu kita di masa yang akan datang. Kemudian penulisan teks persuasi ini intinya adalah berupa ajakan ya, teks ajakan untuk mengajak pembaca agar melakukan apa yang kita tuliskan di teks persuasi. Berikutnya, ada syarat-syarat dalam penyusunan paragraf persuasi ya. Yang pertama, coba dilihat pilihan kata ya. Pilihan kata. Hal yang kuat dalam teks persuasi adalah kata-katanya. Untuk itu, dalam penulis teks persuasi kita harus memilih kata-kata yang dapat atau yang tepat sekaligus menarik. Jadi kata-katanya harus menarik ya, tidak boleh boring atau membosankan. Kemudian kemampuan mengolah emosi. Bagaimana penulis bisa mengajak pembacanya mengendalikan emosi. Jadi penulis itu harus bisa mengendalikan emosi pembacanya. Misalkan ini tulisan persuasifnya tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Nanti ditulis fakta-faktanya. Misalkan ketika membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir, bencana alam, longsor, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Dan membuat pembacanya betul-betul meresapi dan terbawa ke dalam pikiran yang sesuai penulis inginkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu bukti atau fakta ya. Di dalam penulisan teks persuasif ada fakta-faktanya, harus jelas faktanya seperti apa, datanya seperti apa. Misalkan ada fotonya atau ada penjelasan ilmiah dari dokter misalkan ketika merokok akan menyebabkan kanker, penjelasannya seperti apa, faktanya misalkan ada berapa orang yang meninggal karena merokok. Seperti itu ya. Baik. Berikutnya
Yang pertama tadi pilihan kata, yang kedua adalah kemampuan mengolah emosi, yang ketiga adalah bukti atau fakta. Yang berikutnya ada struktur ya, nanti ketika menulis teks persuasif anak-anak silahkan ikuti strukturnya ya, ikuti aturannya seperti ini. Ikuti aturannya seperti yang ada di sini. Ini aturan-aturannya ya. Yang pertama, judul. Harus jelas judulnya apa. Misalkan bahaya merokok bagi ibu hamil. Atau bahaya menebang pohon sembarangan. Bahaya membuka lahan hutan. Ada judulnya ya, dengan jelas judulnya. Judulnya apa gitu. Yang berikutnya, setelah judul, ada alinea pembuka. Alinea pembuka itu adalah pengantar ya, pengantar dalam sebuah teks persuasif. Nanti kita akan berikan contohnya ya supaya lebih jelas. Yang berikutnya ada alinea penjelas batang tubuh. Alinea penjelas ini adalah di dalamnya ada penjelasan dari dokter terkait misalkan atau dari ahli badan pemerintah terkait yang berisi fakta dan data. Berikutnya ada alinea penutup atau ending. Endingnya seperti apa? Ajakan ataukah larangan atau seperti apa gitu ya. Berikutnya ada kaidah-kaidah teks persuasif atau persuasi yang harus diikuti oleh penulis ya. Kaidah-kaidahnya apa aja? Coba diperhatikan di poin-poin ini nih. Diperhatikan secara seksama ya. Sampai ke bawah. Pertama, menggunakan kata-kata bujukan. Penting, harus, sepantasnya. Nanti akan Bapak berikan contoh. Yang kedua, menggunakan kata-kata kerja atau menggunakan kata kerja imperatif ya. Jadikanlah, hendaknya, waspadalah. Kemudian poin berikutnya, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Berikutnya, menggunakan kata-kata penghubung. Seperti apa kata-kata penghubung itu? Misalkan, jika, sebab, karena. Contohnya misalkan, jika kita membuang membuang sampah sembarangan akan menyebabkan. Nah, jadi ada kata-kata penghubungnya ya. Jika kita merokok, maka akan menyebabkan kanker paru-paru dan lain sebagainya. Itu ada kata-kata penghubungnya. Jika, maka, jikalau, begitu. Baik, berikutnya. Contoh teks persuasi ya. Nah, diperhatikan nih secara seksama ya. Semuanya dari mulai ini. Semuanya diperhatikan. Bapak akan jelaskan dan bacakan. Silahkan di screenshot ya. Ini materi kelas 8. Jadi perhatikan baik-baik. Pertama ada alinea pembukanya ya. Alinea pembukanya. Rokok mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya. Nah, itu dijelaskan bahwa rokok itu mengandung zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernapasan. Ada nikotin, kemudian juga ada zat-zat kimia yang berbahaya lainnya. Di situ dijelaskan di alinea pertama atau di alinea pembuka. Kemudian ada alinea penjelas ya. Coba diperhatikan di alinea penjelas ini. Semakin besar isi kandungan tar dan nikotin,
dalam sebatang rokok, maka akan menyebabkan apa tuh di situ, misalkan kanker, kemudian paru-paru, gangguan pernapasan dan lain sebagainya. Di situ ada alinea penjelas ya. Kemudian alinea penutup. Alinea penutup ini adalah karena dampak negatifnya begitu besar, maka hindarilah rokok dan bla 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 bla. Di sini ada apa? Ada dampak yang dijelaskan dari merokok ya. Yang pertama tadi ada alinea pembuka, rokok mengandung apa? Zat-zat yang berbahaya, ada nikotin, ada zat-zat yang membuat ketergantungan, zat-zat perusak paru-paru gitu ya, zat kimia. Ada alinea penjelas, yaitu ini penjelasan dari dokter, mungkin dari ahli medis, ahli kesehatan. Semakin besar isi kandungan zat nikotin atau zat-zat kimia dalam rokok, maka akan semakin besar juga dampak kesehatannya kepada perokok itu sendiri. Kemudian di alinea penutup ini alinea penutup atau alinea pemungkas yang isinya tentang larangan ya. Karena dampak rokok sangat negatif, bla bla bla, maka hendaknya menjauhi rokok atau tidak merokok gitu ya, menghindari rokok. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, mungkin itu tugasnya untuk adik-adik. Silahkan buat satu atau dua ya, dua. Silahkan buat dua contoh teks persuasif ya, bisa mengenai larangan merokok atau juga bisa larangan membuang sampah sembarangan, larangan berbuat tercela, atau ajakan untuk menjaga kebersihan. Silahkan bebas. Buat minimal dua teks persuasif ya, dua contoh persuasif bebas. Ditulis di buku dan nanti dipoto ya, dikirim melalui WhatsApp. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semangat belajar. Jika ada hal yang belum dipahami boleh ditanyakan ke Bapak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.